Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan review dan juga preview dari pertandingan Timnas Indonesia U20 yang sedang berjuang untuk bisa lolos ke Piala Asia U20 yang akan diselenggarakan di China tahun depan. Review dari pertandingan semalam lawan Maladewa yang berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia U20 dengan skor telak 4-0. Dan preview dari pertandingan Timnas Indonesia U20 yang akan berhadapan lawan Timor Leste besok malam. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa para pemain kita yang merupakan bagian dari skuad Timnas Indonesia U20 sedang berjuang habis-habisan di atas lapangan agar bisa membawa Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U20. Jadi kita sebagai pemain ke-12 perlu memberikan support sebesar 110%. Jangan cuma 100%, tambahkanlah 10% lagi. Tapi selain itu juga kita perlu memberikan narasi-narasi yang positif di sosial media. Karena para pemain yang saya lihat di permainan semalam, habis-habisan loh. Mereka bahkan tidak kelihatan lelah sampai wasit membunyikan peluit akhir. Jadi saya pikir kita juga harus bijak sebagai supporter. Kenapa saya mengatakan ini? Karena setelah babak pertama dari pertandingan semalam itu berakhir dengan skor 0-0, saya akan buka ya sosial media ya. Saya ingin baca aja sih komen-komen itu seperti apa. Jujur nih ya, lebih dari 50% adalah komentar-komentar yang negatif. Saya kaget. Karena kan pertandingan baru berjalan juga 45 menit. Saya sendiri gak membuat komentar apapun di sosial media. Karena saya yakin bahwa babak kedua bisa saja segala sesuatunya berubah. Karena para pemain kita jauh lebih hebat daripada para pemain Maladewa. Hebat dalam arti kata apa? Hebat dari segi fisik dan staminanya. Dan terbukti kan? Gak kelihatan lelah para pemain kita berjuang sampai wasit membunyikan peluit panjangnya. Jadi ya saya harapkan teman-teman bisa lebih bijak lagi di sosial media. Buat apa kalian coba untuk membuat sensasi dengan memojokkan para pemain kita yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia? Apakah itu tim nasional Indonesia senior, U20 atau juga U17? Dan saya tidak akan pernah lelah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman melalui channel YouTube Triple B ini. Karena saya membuat channel ini untuk memberikan edukasi secara positif agar teman-teman juga bisa nanti mempunyai yang namanya positive vibes. Jadi segala sesuatu yang kalian pikirkan adalah tentang hal-hal yang positif. Percaya saya lah, jika kalian lebih banyak berpikir tentang hal-hal yang negatif atau membuat banyak hal-hal yang negatif, Anda tidak akan bisa sukses di hidup Anda. Ya, jadi saya harapkan kalian bisa berubah. Ya nggak mau berubah ya udah, saya kan nggak bisa maksa juga. Saya kaget, kenapa harus berkomentar secara negatif baru juga babak pertama? Dan kenapa sih para pemain kita sulit untuk mencetak gol? Karena mereka terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mungkin juga mereka punya pressure untuk mencetak gol lebih cepat. Padahal lawannya juga adalah Maladewa yang kita tahulah. Mereka bukan pemain-pemain profesional seperti para pemain kita kan. Ya artinya para pemain kita ini memang nggak sabar. Padahal kan gak ada kesalahan yang mereka lakukan di lini pertahanan. Betul Maladewa mendapatkan satu peluang tuh dari pemain mereka yang bernomor punggung 9. Tapi bukan karena kesalahan dari pemain kita. Tinggal bagaimana para pemain kita sabar dalam mengambil keputusan. Jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan untuk syuting. Yang ada pasti syutingnya tuh melayang. Maka itu kan ada 3 kali peluang dari para pemain kita yang syutingnya tuh melayang. Karena terlalu terburu-buru. Belum juga mencari angle yang pas gitu untuk syuting. Dan kemudian crossing yang terlalu cepat. Ya gimana mau nyampe ke temennya kalau crossingnya terlalu cepat. Crossingnya kencang-kencang semua. Susah lah. Tapi kalau menurut hemat saya, Jens Reven ini menggendong Timnas Indonesia U20. Betul dia hanya mencetak 1 gol. Tapi dia total memberikan 4 umpan kunci. Jadi selain Donitri Pamungkas, dialah pemain yang paling banyak memberikan umpan kunci. Donitri memberikan 2 assist dan juga memberikan 2 umpan kunci. Tapi Jens Reven sebagai striker loh ya, itu kan tugasnya Donitri untuk memberikan umpan. Tapi Jens Reven sebagai striker justru juga coba untuk menjadi feeder. Dia coba juga untuk menyuplai bola, padahal kan tugas utama dia adalah untuk mencetak gol. Maka itu jika banyak yang menilai bahwa Jens Reven membuang-buang peluang, emangnya berapa banyak peluang yang dia dapat? Dia cuma mendapatkan 3 peluang. Pertama di babak pertama yang si Aditya kasih dia bola, oke lah dia gagal untuk bisa placing karena memang dia sudah ditekan. Dia sudah ditutup oleh defender Maladewa dan juga oleh kiper Maladewa. Susah lah dia untuk bisa melakukan syuting ke gawang dan sudutnya juga sempit. Yang kedua, dia dapat peluang itu langsung gol. Ya kan, dari corner, Tony kasih corner. Si Aditya Warman kalau nggak salah ada flick ke dia, ke Jens Reven di tiang jauh, dia bisa mencetak gol. Yang ketiga, heading yang
Mauri memberikan crossing, udah cuma 3 peluang. Kenapa dia cuma mendapatkan 3 peluang? Karena dia juga sibuk untuk membuka ruang bagi rekan-rekan yang lain. Ini striker yang bekerja sangat keras, ini striker yang beda total. Jadi dia bukan striker yang egois, dia juga bisa menyuplai bola. Berapa umpan kunci yang dia kasih tadi saya katakan? Ingat gak? Nah, kalau lupa coba Anda rewind. Ya udah nih, saya kasih tahu lagi 4. Ya, 4. Kapan saja dia memberikan umpan kunci tersebut? Pertama, di babak pertama itu dia memberikan crossing yang sepertinya Rizkito tidak bisa melakukan koneksi. Terus babak kedua, dia memberikan crossing juga kepada Ragil yang di shooting bisa di save oleh Yamin, penjaga gawang Maladewa. Terus ketiga, dia memberikan umpan kunci kepada Doni cutback, si Aditya mencetak gol. Terus yang keempat, dia memberikan umpan kunci kepada Doni cutback, jadi Doni 2 assist, karena assist keduanya dia memberikan umpan kepada Vigo mencetak gol. Jadi ya, Jens Riven bekerja sangat keras dan dia bisa menyatu secara permainan. Artinya pada saat kita punya striker yang bisa build up, tentu opsi untuk menciptakan peluang itu semakin banyak. Opsinya dari mana? Opsinya dari second line. Tapi pemain yang mendapatkan peluang-peluang dari second line itu sulit mencetak gol di babak pertama. Kan saya ada membuat konten preview untuk match ini. Kan saya jelaskan di konten preview tersebut bahwa pada saat terjadi situasi deadlock, pemain dari second line ini harus melakukan yang namanya progressive run. Tapi pada saat mereka sudah mendapatkan ruang untuk shooting, mereka harus bisa melakukan finishing. Tapi kan itu gagal mereka lakukan di babak pertama. Ada Rizky Afrizal, ada Tony Firmansyah, ada Arli juga. So that's the problem, finishing. Selain itu juga memang penjaga gawang Dermala Dewa on fire juga nih si Yamin ya. Yamin ini bagus juga permainannya, bahkan beberapa kali dia selebrasi pada saat para pemain kita gak bisa mencetak gol. Tapi setelah itu kan para pemain kita yang selebrasi kan 4 kali. Ya jadi kita lihatlah ini tidak mudah bagi para pemain kita. Dan babak pertama itu timnas kita cuma mendapatkan 2 peluang loh yang berbahaya. Yaitu dari Donitri, dua-duanya memang on target sih. Yang lainnya kan pada melenceng semua. Padahal Buffon menit ke-7 sudah mendapatkan peluang. Ya ini problem finishing ini memang ada di timnas kita. Mulai dari senior ke U20 dan juga ke U17 ya. Ini PR tentunya bagi Indra Safri. Tapi saya suka Indra Safri. Ini pelatih gak keras kepala. Pada saat dia melihat bahwa permainan sudah mulai terbaca karena mainnya terus dari wing dan tidak ada pemain yang bisa menjadi penghubung dari tengah ke depan, maka itu dia melakukan pergantian. Dia memainkan 2 striker di depan, ya kan dia memainkan Ragil kan. Nih saya harus baca pakai kacamata saya, kalau nggak saya nggak bisa baca karena ini saya catat semua nih teman-teman. Nah, dia memainkan si Ragil, dia menarik keluar si Rizky, dia memainkan Meshal, menarik keluar Mufli, dia memainkan Vigo, menarik keluar Arli. Artinya formasinya berubah, ada 2 striker di depan menjadi 3-5-2. Buat apa? Biar lebih banyak pemain dari second line itu bisa memberikan passing. Jadi nggak cuma terfokus ke sayap. Memang Valber Jardim nggak main, kerasa banget. Tapi kan nggak bisa dibuat alasan. Karena si Valber nggak main, kemudian nggak bisa main umpan terobosan. Maka itu saya melihat Vigo ini sangat penting perannya. Tapi Vigo ini aneh juga loh ini pemain. Kalau dia bermain dari awal nggak konsisten. Tapi kalau dia main sebagai pemain pengganti bagus. Nah dia beberapa kali juga bisa memberikan umpan terobosan. Tapi kuncinya itu adalah gol pertama kan dari Aditya kan. Itu gol itu sangat penting. Baru babak kedua mulai sudah gol kan, cutback dari Doni. Doni mainnya bagus, Doni ini juga pemain kunci ya. Tapi kalau gak ada Jens Riven, saya gak yakin sih timnas kita bisa menang dengan skor yang telak sih. Ya menang mungkin 1 atau 2-0. Karena problem finishing ini sangat kelihatan dan Jens Riven ini main justru sebagai second striker atau saya gak ngerti dia striker tunggal atau apa ini. Ada di mana-mana dia, di sayap ada, di midfield ada, di sayap kiri, di sayap kanan ada, di depan juga ada dia menunggu bola. Tapi udah gol pertama itu terlihat para pemain kita lebih confidence, kemudian gol kedua dari Dennis Vigo, dan kemudian 2 gol dari set piece kan. Nah set piece ini juga sangat penting. Dan 2 gol dari set piece, 1 Kadek Ariel, kita tahu dia biasa mencetak gol bagi timnas U20, dan juga 1 lagi dari Jens Riven untuk melengkapi kemenangan dari timnas Indonesia menjadi 4-0. Jadi ini adalah start yang positif yang memang diperlukan oleh para pemain kita agar mereka lebih percaya diri. Untuk pertandingan kedua lawan Timor Leste, gak akan gampang lawan Timor Leste. Saya nonton pertandingan Timor Leste lawan Yaman, karena mainnya kan sebelum Indonesia lawan Maladewa. Ada live juga kan, bisa nonton kita. Saya nonton. Timor Leste nyerangnya bagus, tapi gak ngerti cara bertahan mereka. Nah ini momen bagi timnas kita untuk memanfaatkan situasi counter attack lawan Timor Leste jika mereka berani bermain terbuka lagi, karena recovery negatif mereka atau transisi negatif mereka itu lamban. Jadi pada saat kita punya winger-winger yang cepat ya, seperti Arli, seperti Mufli, jika dia dimainkan lagi ada Donitri Pamungkas, ya tentunya mereka harus bisa memanfaatkan kecepatan mereka. Dan juga yang saya harapkan Jens bisa lebih fokus
untuk mencari ruang agar mendapatkan umpan untuk mencetak gol. Ya, daripada dia harus turun lagi ke belakang, ya boleh juga dia turun ke belakang menjemput bola ke kiri, ke kanan, kalau perlu ke belakang. Tapi jika dia memberikan umpan atau ada pemain lain memberikan umpan, pemain yang dari second line itu muncul harus bisa melakukan finishing. Kalau nggak pada capek semua nanti. Ini kan sekarang kan pertandingan kedua. Istirahatnya cuma 1 hari loh bos. Nah tapi feeling saya timnas kita akan bisa menang lawan Timor Leste. Ya mau menang 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Yang penting menang, yang penting mendapatkan 3 poin. Kemudian last match lawan Yaman. Itu yang harus berhati-hati karena Yaman mainnya bagus banget. Ya, koordinasi mereka di pertahanan rapi, cara mereka build up juga kelihatan, ada pola permainannya, nggak selalu bermain dari sayap, bisa bermain dari tengah, bisa build up dari belakang. Jadi Yaman mainnya memang bagus. Dan mungkin juga Indra Safri akan melakukan rotasi di line up. Tapi saya pikir Jan Slaven seharusnya dimainkan lah ya dari awal. Ya kalau timnas kita sudah unggul, ya let's say 2-0 di babak pertama, ya ada baiknya juga dia diganti di babak kedua agar memberikan dia waktu istirahat. Jadi teman-teman, kita selalu mendukung timnas kita di semua level senior U20 dan juga U17, dan saya yakin timnas Indonesia U20 kita akan bisa lolos ke Piala Asia U20 sebagai juara grup dari grup F ini. Kuncinya adalah kita semua harus bersatu untuk mendukung perjuangan dari para pemain kita. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.